Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Tarot yang Cingkrani, dan ada Ya, kartu halo Messi. Bu Fani. Iya. Jadi kita hari ini akan bikin ini ya, bukan general reading tapi kayak highlight kalian untuk bulan ini. Jadi konsepnya tuh kayak pick a card, tapi yang kalian pilih adalah sign kalian, entah Sun, Moon, and Rising. Dan kalian nggak akan tahu gitu, kalian itu akan dapat general reading, career reading, atau love reading. Pokoknya kita akan fokus ke satu aspek kehidupan kamu yang harus kamu fokuskan di bulan September. Oke, aku ini udah kontak duluan. Jadi walaupun aku pakai romantic deck gitu kan, belum tentu kalian dapat urusan percintaan juga. Nah, ini juga kelihatannya urusan kerja banget sih. Punyaku aura-auranya tuh aura-aura karir. Oke, ada Three of Cups, Five of Cups, Queen of Cups. Berarti memang di karir juga bisa ini, soalnya pesannya mungkin udah pengen senang-senang dengan teman ya, have fun. Cuman di sini ada kekecewaan di sana, disappointment karena terbatas ya masa di sini, jadinya ya udahlah. Ya kadang kita menyikapinya jadi sedih, gimana lagi gitu. Gak bisa keluar-keluar sama teman-teman, have fun. Aku juga dapat angka 3. Aku juga dapat angka 3. Angka 3 itu kan third house ya kalau di astrologi. Jadi memang masalah komunikasi. Nah, aku ngeliat di sini ada lagi komunikasi lagi dengan Eight of Wands. Tapi di sini kayak secara intuitif aku ngelihat ini ada orang pengen ngomong gitu, tapi orangnya yang satu lagi masih tidur gitu. Jadi aku ngelihat kalian tuh kesel gitu loh dengan cara komunikasi sekarang yang kalian WA terus nggak cepet dibales gitu. Nah di sini aku ngelihat kalau aku ngelihat ini secara intuitif, ini idenya adalah mendingan kalian Zoom deh atau video call rame-rame kumpul-kumpul daripada kesel kayak begini. Iya, daripada sedih, baper sendiri. Baper gitu. Kalau aku ngelihatnya emang kesepian sih. Aku ngelihatnya tuh kesepian banget karena nggak bisa bersosialisasi seperti biasanya. Ya. Kita lihat Astrodice bilang apa sama Oracle. Jadi aku melihat di sini rumah ke-8 ada Uranus. Uranus itu kan urusannya dengan internet. Terus ini komunikasi jarak jauh. Terus rumah ke-8 itu kan rahasia gitu kan. Nah, kalian aku ngeliat banget sih di sini kalian disarankan atau gini ya, mungkin ada kalian yang tiba-tiba ada yang pindah ke luar negeri atau apa gitu. Walaupun PPKM nggak mungkin ya, tapi mungkin rasanya seperti itu. Walaupun kalian sebenarnya tinggal deket tapi berasa jauh. Terus ada juga di sini elemen aku ngelihat di sini karena ada beberapa dari kalian yang kerja dari rumah, jadi kalian tuh tidak bisa membedakan ruang kerja dengan ruang sosialisasi dengan teman dan ruang kehidupan cinta kalian. Jadi semua kecampur-campur dan kalian tuh mungkin di jam kerja kayak bingung gitu loh mau ngapain dan mau sosialisasi pun susah gitu. Iya. Tinggal lihat apa kan dari si Oracle. Ya, makanya tadi mungkin perlu diseimbangkan di sini ya. Intinya kita keluar dan ke dalamnya harus balance gitu. Karena memang kalau kita mengandalkan di luar aja bisa sesuai dengan yang kita inginkan gitu, dengan teman-teman yang ada, kita nanti jadi sedih sendiri. Intinya kita tetap harus ada rasa kasih sayangnya itu dari dalam diri kita juga gitu. Intinya bisa memahami lah kondisi yang kayak gini gitu. Memang butuh kesabaran ya. Yakin kok kalian kuat bisa menerima ini semuanya dengan baik ya di sini ya. Jangan kesepian juga karena aku ngelihat ini sebenarnya kalian saking ketariknya sama karir kalian tuh kadang-kadang teman kalian ada yang lagi free, terus kalian tuh diajak ngobrol, kalian tuh mungkin nggak ada waktu karena kalian lagi sibuk kerja. Itu aku ngelihatnya. Jadi antara kehidupan sosial dan kerjaan kamu tuh kalian tuh frustrasi sekali. Nah, kita lihat ya, harus bilang apa. Ini buat ini ya tadi ya apa? Earth element.
Tanah. Jadi sekarang kan kita Taurus. Ya, Taurus ya. Oke, jadi teman-teman Taurus ini kartunya juga apa? The Emperor, buat kalian harus bisa kuat lah gitu, sesuai Taurus di sini. Iya kan? Aku ngeliat sih masalahnya apa di sini. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian, aduh kok nggak mau fokus ya. Nah, udah mau fokus. Ada beberapa dari kalian yang sangat-sangat fokus sama cuan. Nah, jadi kalian tuh kalau mau bergaul, mungkin kalian agak ngerasa nanti nggak dapet kerjaan aku tuh keteteran atau gimana. Padahal kalian tuh butuh obat yang berupa cinta, sosialisasi. Jadi jangan sampai kalian kesepian. Kalian di dalam hati tuh merasa dingin dan mungkin kalian harus mencoba hal baru. Aku ngeliat ini dengan si Cherry. Jadi misalnya kamu nggak pernah tadinya hangout sama temen di Zoom, coba gitu kan. Nah di sini ada huruf A, mungkin ini signifikan. Terus ini kalian masuk ke dunia baru, seperti aku bilang tadi, mencoba hal baru. Terus ada angka 2, fokus dengan hubungan satu one on one gitu kan. Terus ini mulai dari hal baru lagi, mulai dari awal seperti si Cherry tadi. Terus ini aku memang melihat jarak sih. Ini memang ada jarak. Terus di sini ada angka 200620, ini mungkin signifikan. Terus sekali lagi putih itu kan permulaan baru. Ini nomor 1, kalian harus mementingkan diri sendiri juga. Jangan kayak mendedikasikan diri kalian ke tempat kerja kalian tanpa pernah merhatiin kehidupan kalian atau perasaan kalian sendiri. Ya, perasaan kalian ini memang harus kalian jaga ya. Kalau nggak kalian sendiri siapa lagi gitu ya. Kasih sayang buat diri. Iya, benar. Padahal kamu tuh orang yang spesial di kehidupan orang-orang di sekitar kamu. Jadi kalau ketika kamu ngilang kayak begini nih, kayak mereka merasa kehilangan. Iya. Gimana Kak Mia? Oke, lanjut. Lanjut. Jadi untuk Taurus, lanjut Virgo. Wah, ini Virgo lagi banyak yang ulang tahun. Selamat ulang tahun Virgo. Kita baru masuk ke Virgo season. Yes. Aku yang Virgo banyak sekali. Semangat ya buat Taurus, have fun, jaga diri kalian ya, perasaan kalian ya. Jangan takut untuk apa tuh? Jangan takut untuk memprioritaskan diri sendiri. Yes. Ya kan? Jadi Four of Swords, ya ampun temanya. Four of Swords. Aku malah membicarakan situasi pandemi ini. Sumpah aku tuh pengen melihat sesuatu yang tapi mau gimana lagi? Memang itu refleksi kenyataan ya. Kita sebagai reader tidak bisa ngapa-ngapain. Yes. Sabar buat Virgo ya. Itu kan ada 5 tongkat di sini. Yes. Jeng. Ada 5 tongkat, Princess of Pentacles, Six of Swords lagi. Jeng, ini kayaknya love reading ya. Kenapa? Iya, ini kayaknya love reading ya. Kayaknya fokusnya si Virgo bulan ini adalah percintaan. Kalau tadi kan si Taurus itu urusan kehidupan sosial sama kerjaan yang aku ngelihat ini cinta sih. Walaupun agak ada fokusnya sama si pandemi juga. Jadi kalian tuh jangan cepet, ini kan kartu Moon ya. Moon itu kan kartu yang suka berimajinasi dan suka takut sama dan takut dengan sesuatu yang tidak kita ketahui dan ada juga rasa paranoia. Nah, aku ngelihat di sini dengan Four of Cups, aku melihat di bulan September ini kalian baru kenalan sama orang misalnya. Karena ini kan Four of Cups, tadinya kalian nggak peduli, tiba-tiba jadi peduli kan. Dan itu ada di bottom of the deck. Jadi temanya adalah mungkin kalian baru ketemu sama orang, tapi karena belum bisa ketemu, kalian tuh jadi baper sendiri, terus nganggap, dia orang nggak suka, dia nggak balas-balas. Padahal kan aja dia sibuk kan. Dia kan punya kehidupan yang lengkap gitu. Jadi ada mungkin dia ngurusin nyokapnya, mungkin dia
ngurusin keluarganya, mungkin dia ngurusin kerjaannya juga kan, Nah, nggak urusannya tuh nggak cinta terus. Kalau ya, Jeng Rani ya melihatnya bisa bagaimana? jadi ya kayak yang kondisi kami ya tadi disampaikan ya. Jadi hati-hati. Jadi di sini jadi rawan konflik karena ya kita tidak mengetahui dulu, kita tidak mengkomunikasikan dulu, terus yang ada kita jadi curigaan, jadi akhirnya memicu konflik di sana kan gitu. Sepertinya Mm-mm. memang harus banyak berpikir positif juga di sini, cari tahu deh. Mm-mm. Ini di sini ada 6 SWOT buat apa sih yang terjadi dengan dia, jadi bawaannya nggak cuma kita apa ya negatif thinking dan Prasangka judgment buruk. aja, yang ada bikin Mm-mm. kita jadi kayak semacam halu gitu. Oh, ternyata yang aku curigain Iya. itu nggak seperti yang aku kira gitu. Padahal kan kalian baru kenal. Ini kan yang dari Four of Cups tidak peduli menjadi peduli kan berarti ini kebanyakan akan resonate bagi yang baru kenal. Kalian kan nggak tahu kehidupan dia kayak apa. Jadi Iya, jangan kemana-mana dulu pikirannya. Gitu. Jadi mari oke. kita tambahkan dengan si Oracle dan Astro Dice-nya. Yes. Nih, harus listening, harus dengarkan dia gitu. Dia kalau mau ngobrol gitu, stop talking and start listening gitu. Jangan cuma kita Wow. maunya ngomong di depan aja, menjudge gitu. Kita harus Mm, dengerin apa sih yang mm. terjadi dengan dia gitu. Iya, itu listening ya, kartu listening. Oh iya, jadi memang listening itu harus dari dua sisi kan, dari kata hati kita juga dan dari orang lain juga. Jangan sampai kata Ya, hati kita bikin bikin kita kayak terpaku sama pikiran kita sendiri, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Karena di sini aku melihat sih, ini ada loh Virgo. Ini kan kita lagi ya, bacain Virgo kan, yes. Virgo sendiri keluar. Jangan-jangan jangan-jangan kalian melakukan ini ke orang dan orang lain yang curiga ke kamu. Bisa jadi kan. Aku melihat energinya bisa kebalik-balik. Mungkin buat kamu yang terlalu sibuk di kerjaan, ini kan Saturn ya. Saturnus itu kan sebenarnya dia sangat-sangat bertanggung jawab di kerjaannya dia gitu. Jadi salah satu dari kalian saking takutnya tidak bertanggung jawab di tempat kerjaan itu jadinya kayak terkesan nyuekin gebetan baru kalian. Dan ini 2 kali loh si Saturnus keluar. Ini 2 kali, dan ini juga salah satu dari kalian. Nah, ini kan 10 sama 4 itu kan kalau di astrologi kan kebalikan ya. Jadi ada kayak tarik ulur antara karir satu orang dan perasaan satu orang gitu kan. Kan karena kalau Yes. perasaan itu kan si Cancer itu dia kuat. Nah, kalian tuh intinya sih jangan terlalu ngotot untuk narik dari pihak kehidupan pribadi ini gitu. Jadi kalian tuh harus menghargai karir orang yang lebih cuek ini gitu loh. Nah ini Gitu harus kan. cari tahu. Mungkin bisa aku tambahin pakai charm kali ya. Jeng Ya, Rani boleh. adakah oracle-nya lagi? Ya tadi pokoknya intinya kita self care juga perlu ya. Selain tadi Mm, mendengarkan, kita juga saling bisa komunikasi yang baik biar tidak apa simpang siur di sini gitu. Terlalu ngejudge dia kayak gimana yang ada nanti bikin konflik gitu kan, nanti biar pokoknya jelas intinya gitu aja. Aku tambahin charms ya. Ya dari Cam boleh silakan Kaknya. Aku tambahin dari charms ini. Nah, dari charms ini aku nah kan ada kucing hitam. Ada kucing hitam. Jadi di sini kayak kalian merasa kok sih aduh aku nggak mau fokus. Nah, bentar. Nah, ini ada kucing hitam. Kucing hitam itu kan banyak ditakuti orang. Padahal kan kucing hitam itu sama aja dengan kucing-kucing lain gitu loh. Kan penyayang juga, suka dielus-elus juga. Tapi banyak orang yang takut sama kucing hitam. Jadi intinya sih kalian tuh jangan kayak takut sama sesuatu yang tidak kalian ketahui. Ternyata mungkin dia nggak sama orang lain gitu. Dia nggak sama pasangan lain gitu. Dia cuma sibuk nyari uang. Kan ini kan ikan kan urusan cuan, ya kan? Dan ini juga kalian tuh baru banget pacaran mungkin, baru kenalan banget. Jadi jangan terlalu curiga dulu. Di sini aku ngelihat ada sesuatu yang akan terjadi di New Moon. Jadi aku punya si charm ini ada 2. Yang satunya ini New Moon yang biru dan yang ini Full Moon. Jadi perhatiin apa yang terjadi di New Moon sama Full Moon, tapi terutama di Full Moon.
Itu akan terjadi sesuatu di bulan September. Terus ini memang ada fokus dengan karir banget. Jadi kalau kalian merasa dicuekin, jangan di take it personally gitu kan. Dan ini Cinderella. Jadi ini memang Cinderella itu kan orang yang tidak takut kerja keras ya, sampai tangannya kotor pun dia nggak takut gitu. Jadi mungkin itu pasangan kamu atau kamu. Dan di sini aku ngelihat, nah kan sekali lagi ini hitam. Jadi kalian tuh takut sama sesuatu yang tidak kalian ketahui. Dan di sini aku juga ngelihat banyak merah. Kalau ini banyak merah, jadi ada kalian tuh harus lebih aktif. Mungkin kalian tuh kesel karena kalian tuh nunggu dihubungin, padahal kan nggak harus dia duluan gitu yang menghubungin, kamu juga boleh. Nah di sini aku juga ngelihat kalian mungkin lebih baik deket sama alam, jadi kayak nggak terlalu fokus sama nungguin pesen dari ini orang. Terus ini juga kaktus, jadi kalian harus low maintenance. Kalau kaktus kan nggak harus selalu disiram kan? Bisa bertahan. Nah ini aku ngeliat di situ. Di sini ada tahun 1994 dan angka 1. Mungkin mungkin itu sesuatu yang penting. Mungkin salah satu dari kalian kelahiran 91. Terus dia tetap loyal kok. Aku ngeliat dia tetap loyal. Terus mungkin kalian sementara nggak usah takut karena sebenarnya kalian tuh udah fated gitu, udah memang takdirnya ketemu, jadi nggak usah terlalu takut. Dan mungkin kamu bisa fokus dengan menulis diri kamu sendiri. Jadi misalnya masak diri sendiri, atau apa gitu. Makanya, iya. Jadi jangan terlalu, kalian mungkin lebih baik self care ya nggak sih? Yes, betul. Self care-nya di situ. Oke. Aku sih ya. Mungkin bisa kita terusin ke Capricorn. Lanjut, teman-teman. Gitu ya Virgo ya, semangat ya buat Virgo ya. Iya, sebenarnya sih ini positif loh, cuman jangan sampai pikiran kita sendiri yang bikin situasi menjadi negatif. Padahal sih sebenarnya nggak ada masalah yang beneran gitu. Ya. Oke, terus lanjut selalu buat yang Capricorn. Gimana Capricorn di bulan ini? Capricorn. Setelah tadi Taurus dan Virgo, yang wow, bikin gemes-gemes gimana gitu ya, teman-teman ya. Banyak energi emosional, energi air, dan kebahagiaan. Asik. Nah, ini ada King of Swords, Ace of Wands, Waduh, aku dapat pedang 6 wands. Perasaannya ada di kami ya nih. Gitu. Kalau menurut Jeng Rani ini fokusnya di aspek kehidupan yang mana coba? Sebenarnya sih ini global ya. Jadi dari ranah pikiran kalian semua aspek ini masuk sebenarnya. Karena di sini ada King of Swords. Jadi kunciannya kalian ya tetap harus bisa logik dan menerima semua ini dengan tangan terbuka ya, dengan ikhlas gitu ya. Jangan emosional boleh sedikit ya, nggak masalah, cuman ya tetap harus bisa mempertimbangkan keputusan kalian ya yang terbaiknya, terutama di sini ya harus mengedepankan ya bisa damai dua belah pihak kayak gitu. Misalnya kita ada sebuah pertimbangan atau membuat keputusan penting di sana gitu ya, jadi satu sama lain perlu dikendalikan dan supaya ada win-win solution di sana gitu kami ya. Kalau aku sih ngelihatnya itu nyambung sama ini loh. Kan yang lain dapat si Two of Swords kan. Nah, aku nyambungnya ke Two of Wands ini. Jadi untuk melakukan keputusan yang benar itu, kita harus punya sumber informasi yang bisa reliable. Ya kan? Kita harus reliable benar. Dan aku ngelihat di situ kan ada si King of Swords kan. Jadi kemungkinannya bisa ada 2. Jadi kan di sini ada Jengali dapat King of Swords, aku dapat King of Cups, dapat juga Nine of Cups, dan dapat Nine of Cups gitu kan. Sebenarnya Nine of Cups itu kan kebahagiaan yang kita alami dengan sendiri, tapi nggak di-sharing sama orang lain gitu loh. Ada victory di sini juga tuh. Ada loh, banyak loh. Ini positif sih, tapi menurut aku mungkin pesannya adalah kebahagiaan itu di-sharing. Ketika kalian udah menemukan solusi karena kalian udah dapat informasi yang baik, misalnya kalian mendapatkan solusi gimana caranya supaya usaha kalian sukses. Jangan lupa di-sharing ke orang. Ya, berbagi.
aku sih ngeliat ini positif loh. Cuman mungkin harus ada keseimbangan antara energy cups, emosi dan logik. Yes, semua elemen nyampur tuh. Cupsnya dari Kamiya. Ya, dari tadi kan kalau si Taurus kan emang strictly karir. Kalau si Virgo kayaknya strictly percintaan. Kalau ini campur-campur ya. Energinya bagaimana? Benar Rani sih, dari ini ini dari ranah pikirannya juga akan ada sebuah honor dari hasil yang kalian terima ya, yang kalian dapatkan di sini tentunya akan bisa membanggakan diri kalian. Ini nyambung sama Victory di sini. Tak lepas dari dukungan orang-orang sekitar gitu ya. Jadi perlu kita berbagi di sana ya untuk berbagi kebahagiaan di sana Capricorn. Mungkin ketika dia dapat honor itu jangan lupa berterima kasih sama yang ngebantuin kita ke atas, ya nggak sih? Nah, silakan dari dice-nya kami. Wow, kok keluar ini lagi? Jadi tadi kan si Virgo juga dapat 4 sama 10. Jadi memang ini ada hubungannya sama, aku tahu ini apa. Jadi misalnya kalian sukses di tempat kerja, jangan lupa berterima kasih sama orang-orang rumah. Karena aku ngelihat mungkin kayaknya doanya, apalagi doa bapak kamu nih. Aku ngelihat doa bapak kamu banget yang bikin kalian sukses. Terus ini kan si Scorpio itu kan finance yang berbagi kan, finance bersama gitu. Jadi mungkin tujuan hidup kalian adalah bagaimana kalian bisa berbagi dan apa tuh ngasih kembali ke orang-orang yang membesarkan kalian gitu. Aku ngeliat apa ya, walaupun energinya campur-campur, tapi lama-lama setelah kita lock di di Oracle sama di ini, kayaknya urusannya ke keluarga. Iya kan? Jadi fokusnya tuh mungkin ke keluarga. Jeng Rani, ada lagi yang mau ditambahin dari Oracle? Nah, ini tadi yang fokus keluarga. Tak lepas ada inner beauty dari sini kan, dari dalam diri ini cerminan dari orang sekitar juga kan, family terutama di sini kan. Jadi kayak istilahnya keturunannya orang tua yang bisa mungkin punya bakat di sana ya untuk sebuah kesuksesan gitu kan. Di sini misalnya jadi berprestasi, mungkin turunan orang tua juga dan doa orang tua juga di sini. Jadi terima kasih juga ke mereka seperti yang Kak Mia sampaikan. Mungkin kalau dari Cam gimana? Ya ini dari Cam. Tadi aku ngelihat dari Oracle-nya Jeng Rani itu yang aku ketangkep secara intuitif. Itu loh, apa itu namanya? Itu kan ada matahari dan ada perempuan. Perempuan itu kan ibu, matahari itu kan laki, ayah ya kan? Ya, jangan lupa ayah dan ibu kan, benar kan? Wah, ini lagi. Jadi ini ada Disneyland di Paris. Jadi ini aku ngelihat ini masa kecil kalian gitu. Jadi kayak mungkin kalian agak baper gitu sama bulan ini, jadi ingat masa kecil aku bahagia gitu. Terus kalian jadi ingin membahagiakan orang tua. Aku suka sama reading ini. Terus kamu berterima kasih soal pendidikan yang mereka kasih ke kamu. Terus kamu mungkin dulu waktu masih kecil mungkin nakal gitu kan. Terus kalian kayak kuntum gitu, minta maaf ya dulu nakal. Nah, ini rumah keempat lagi. Ibu. Itu ada urusannya dengan ibu. Mungkin kamu bisa bahagiakan ibu kamu dengan masakin dia sesuatu atau belikan makanan. Asik. Sebagai sebuah celebration ya. Buat celebration kalian tercapai nih tujuan kalian. Ada prestasi di kerja, di kantor kayak gitu. Jeng, bulan September bukannya tanggalnya orang lulusan ya? Atau naik kelas? Ya lulusan sih udah kemarin sih Agustus. Jadi ya mungkin ini kayak tahun ajaran baru kali ya buat yang lagi kuliah gitu. Jadi mungkin awal masuk tingkat yang baru, semester baru kayak gitu. Iya, karena aku ngelihat selain si honor tadi aku juga ngelihat ada cuan sih. Ada uang masuk juga. Jadi mungkin sejak lulus kalian dapat kerjaan baru, terus kalian syukurlah dapat kerjaan baru. Ini juga biasanya kan kalau sapi itu kan memberi nutrisi ke orang ya. Jadi kayak mungkin waktunya kalian untuk memberi nutrisi ke keluarga kalian. Terus ini juga ada angka 5, ada sebuah perubahan. Terus mungkin inisial D penting, atau bisa juga daddy. Jadi kan ayah. Terus ini Saturnus juga ayah. Terus ini kunci kesuksesan kamu di karir. Ini kan 10 nih. Ada hubungannya sama orang tua kamu. Terus ini tahunnya nggak ada, tapi ada si institusi itu juga mengingatkan sama ayah. Jadi mungkin kalian harus
mungkin kalian udah lama gak ketemu orang tua karena misalnya kuliah di luar kota atau gimana, mungkin kalian tuh kayak tiba-tiba udah ketemu lagi, kalian kayak apa ya, kayak bayar perhatian ke mereka gitu, jadi kayak tadinya Benar. nggak pernah. Iya kan, biasanya kan kalau kita udah dewasa, biasanya pas kecil-kecil aja manja, dan udah tua Ya. nggak jarang-jarang ketemu orang tua gitu. Nah di sini emang sih ini kan Rapunzel ya, dia kan terkucil gitu, jadi mungkin waktunya kalian menemui orang tua kalian, perhatikan apa yang terjadi di bulan purnama. Nah, ini juga mereka membantu perkembangan kamu berkembang. Ini lagi-lagi ada lambang ibu nomor 4. Terus ini ada tahun 1998. Mungkin itu tahun kelahiran atau tahun yang penting untuk kamu. Wow, luar biasa. Jadi mungkin pernah kenangan di masa kecil ya bersamanya, itu juga sebuah Aku refleksi buat kita apresiasi ya Kak Mia ya, buat aku kenangan. jadi terharu. Aku terharu sama reading ini. Oke, semangat buat teman-teman apa tadi, Capricorn Capricorn. ya terakhir ya buat reading kali ini. Oke, lanjut mungkin kita Jadi bisa akhiri makasih. atau gimana? Bisa hari ini atau mau besok juga boleh. Oke, ini masih kita jumpa lagi. Kita tutup dulu Kak Mia ya. Iya. Jadi makasih ya udah nonton. Jangan lupa like dan Ya subscribe. buat elemen Bye-bye. bumi ya. Thank you. Bye guys. Dah. See you.